Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi tentang akhlak dan anti korupsi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Saya Muhammad Bahtiar Fareza, NPM 25050200120. Perkenalkan, saya Iqbal Maulana, NPM 2505020121. Perkenalkan, saya Muhammad Fidan Aditya dengan NPM 25050200122. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afaf Fadil Rifai dengan NPM 25050200123. Perkenalkan, nama saya Rizky Nanda Kurniawan dengan NPM 25050200125. Ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bahtiar Fareza sebagai pembicara pertama akan menjelaskan mengenai pengertian korupsi, bentuk-bentuk korupsi, serta penyebab terjadinya korupsi sebagai dasar sebelum memasuki materi akhlak dan anti korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik berupa uang, barang, maupun fasilitas lainnya yang merugikan kepentingan umum. Menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001, korupsi meliputi yang pertama, perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Yang kedua, mengakibatkan kerugian negara. Dan yang terakhir, termasuk penyuapan, penggelapan, gratifikasi, hingga kecurangan administratif. Pada intinya, korupsi yaitu mengambil sesuatu yang bukan haknya. Bentuk-bentuk umum korupsi. Yang pertama, penyuapan. Memberi uang atau barang kepada pejabat agar dilancarkan urusannya. Contohnya, suap agar proyek tertentu dimenangkan. Yang kedua, penggelapan, yaitu mengambil uang negara atau organisasi secara diam-diam. Contohnya, bendahara kantor mengambil uang kas. Yang ketiga, nepotisme, mengutamakan keluarga atau kerabat dalam jabatan. Contohnya, anak pejabat diangkat meski tidak sesuai kualifikasi. Yang keempat, gratifikasi ilegal, pemberian hadiah sebagai imbalan terselubung. Contohnya, pemberian voucher hotel kepada pejabat agar mendapat izin usaha. Yang kelima, markup dan fraud, memanipulasi laporan untuk keuntungan pribadi. Contohnya, harga pengadaan barang dilebihkan. Yang keenam, pungutan liar atau pungli, yaitu meminta uang tambahan untuk layanan yang seharusnya gratis. Contohnya, petugas meminta uang agar proses administrasi lebih cepat. Yang selanjutnya yaitu mengapa korupsi terjadi. Yang pertama, moral dan akhlak yang lemah. Seseorang melakukan korupsi karena tidak memiliki rasa takut pada dosa dan tidak menjunjung nilai kejujuran. Yang kedua, lemahnya pengawasan. Sistem yang tidak ketat membuat pelaku merasa aman dan bebas berbuat curang. Yang ketiga, gaya hidup konsumtif dan tekanan ekonomi. Keinginan hidup mewah atau kurangnya rasa cukup syukur mendorong orang mengambil jalan yang salah. Yang keempat, keserakahan. Sifat manusia yang selalu merasa kurang walaupun sudah memiliki banyak. Yang kelima, budaya permisif, yaitu ketika lingkungan membicarakan korupsi kecil, lama-lama dianggap hal biasa. Jadi, dari penjelasan tadi dapat kita pahami bahwa korupsi bukan hanya tindakan kriminal, tetapi juga mencerminkan kerusakan akhlak. Karena itu, penting untuk memahami bagaimana Islam menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Materi ini akan dijelaskan oleh pembicara kedua tentang dampak korupsi dan bagaimana perlunya kita akan membangun integritas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pembicara kedua akan membawakan tentang dampak korupsi bagi masyarakat dan bagi negara. Dampak masyarakat yang pertama, ada kemiskinan dan ketimpangan sosial. Korupsi mengalihkan sumber daya yang seharusnya untuk publik seperti dana, pendidikan, kesehatan, subsidi ke segelintir elit. Akibatnya kualitas layanan publik buruk, biaya hidup meningkat, dan jurang antara kaya miskin melebar. Yang kedua, pelayanan publik yang buruk. Korupsi menyebabkan infrastruktur bobrok seperti jalan, jembatan, sekolah, atau rumah sakit dibangun dengan anggaran dikorupsi sehingga tidak berkualitas dan berbahaya.
Layanan kesehatan minim, tidak ada obat, alat medis, atau tenaga kesehatan yang memadai di puskesmas atau rumah sakit. Pendidikan rendah kualitas, gedung sekolah rusak, buku langka, guru kurang kompeten karena dana pendidikannya telah dikorupsi. Yang ketiga, ada pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan. Sistem peradilan yang korup disebut peradilan tuna, melindungi perilaku kaya dan berkuasa sementara rakyat kecil sulit mendapatkan keadilan. Ini merusak rasa aman dan kepercayaan pada hukum. Yang keempat, budaya ketidakjujuran. Korupsi yang sistematik menormalisasi perilaku curang. Masyarakat belajar bahwa jalan pintas dengan suap atau nepotisme adalah cara normal untuk mengurus sesuatu, merusak etika dan integritas sosial. 5. Rasa frustasi dan apatis. Melihat ketidakadilan terus terjadi sementara hidup sulit, masyarakat bisa merasa putus asa, tidak percaya terhadap institusi, dan apatis terhadap partisipasi politik atau sosial. Dampak pada negara. Yang pertama, kerugian ekonomi nasional, hilangnya pendapatan negara seperti pajak dan penerimaan negara lainnya. Iklim investasi buruk. Investor enggan menanamkan modal di negara dengan praktek korupsi tinggi karena biaya tidak pasti atau pungli dan hukum yang tidak adil. Pertumbuhan ekonomi terhambat, dana pembangunan tidak efektif, penghambatan penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan. Yang kedua, melemahnya lembaga dan demokrasi. Institusi publik seperti polisi, pengadilan, birokrasi kehilangan kredibilitas. Prosesi demokrasi dihianati. Korupsi pemilu atau vote buying dan politik uang membuat pemimpin dipilih bukan berdasarkan kompetensi, melainkan kepentingan kelompok. Kedaulatan hukum runtuh. Hukum jadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah. 3. Inefisiensi dan pemborosan anggaran. Korupsi menyebabkan banyak salah alokasi sumber daya. Proyek dipilih bukan karena kebutuhan rakyat, tetapi karena potensi komisi terbesar. Yang keempat, ancaman stabilitas dan keamanan. Korupsi yang merajalela dapat memicu konflik sosial akibat kesenjangan dan ketidakadilan. Kriminalitas terorganisasi. Korupsi di aparat keamanan memungkinkan tumbuhnya narkoba, perdagangan manusia, dan illegal logging. 5. Rusaknya reputasi internasional. Negara dipandang sebagai negara gagal atau berisiko tinggi, sehingga sulit mendapatkan bantuan dari luar negeri, kerjasama, dan dukungan diplomatik. Cukup sekian yang saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana ajaran akhlak Islam menjadi fondasi kuat dalam membangun sikap anti korupsi. Dalam Islam, korupsi termasuk perbuatan khianat dan memakan harta yang bukan hak. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, janganlah kalian saling memakan harta sesama dengan cara yang batil. Ayat ini menjelaskan bahwa perbuatan korupsi adalah tindakan yang merusak tatanan sosial, menghilangkan hak orang lain, dan menimbulkan kerusakan yang luas. Untuk mencegah perilaku tersebut, Islam mengajarkan berbagai nilai akhlak yang jika diamalkan akan membentuk pribadi yang bersih, jujur, dan amanah. Setidaknya ada beberapa nilai penting. 1. Kejujuran. Kejujuran merupakan sifat utama seorang muslim. Rasulullah dikenal sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Dengan kejujuran, seseorang tidak akan mengambil keuntungan pribadi melalui cara yang kotor. Orang yang jujur akan menolak manipulasi, rekayasa laporan, dan segala bentuk kecurangan, karena ia sadar bahwa Allah selalu mengawasi. 2. Amanah. Amanah berarti menjaga titipan dan tanggung jawab. Jabatan, wewenang, bahkan harta yang dikelola oleh seseorang adalah amanah dari Allah dan masyarakat. Korupsi terjadi ketika amanah ini dihianati. Dengan memegang nilai amanah, seseorang memahami bahwa setiap tindakan akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun akhirat. 3. Tanggung jawab. Islam mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilaksanakan sungguh-sungguh dan tidak disalahgunakan. Tanggung jawab menuntut kita menjalankan tugas sesuai aturan, tidak mengambil bukan hak, dan menyelesaikan tugas tanpa merugikan orang lain. Sikap ini mencegah lahirnya tindakan
curang seperti suap dan menyalahgunakan jabatan. 4. Sederhana dan tidak tamak. Korupsi sering muncul karena sifat tamak dan tidak puas terhadap rezeki halal. Akhlak Islam mengajarkan qanaah, yaitu merasa cukup dengan karunia Allah tanpa mencari tambahan melalui jalan haram. Orang yang qanaah justru lebih tenang, tidak terjebak gaya hidup berlebihan, dan jauh dari keinginan untuk merampas hak orang lain. 5. Keadilan dalam prinsip utama dalam Islam. Korupsi menciptakan keadilan karena merugikan masyarakat luas. Dengan memegang nilai keadilan, seseorang tidak akan mengambil hak orang lain, tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan selalu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan menuntut seseorang bersikap objektif dan tidak memprioritaskan kepentingan pribadi. 6. Ihsan dan takwa. Ihsan berarti berbuat sebaik-baiknya seolah-olah melihat Allah, dan jika tidak mampu, yakin bahwa Allah melihatnya. Prinsip ihsan dan takwa membuat seseorang berhati-hati dalam setiap tindakan. Ia memahami bahwa perbuatan buruk sekecil apapun ini tidak akan luput dari pengawasan Allah. Dengan kesadaran seperti ini, tindakan korupsi akan sangat dihindari. Pada akhirnya, korupsi bukan hanya persoalan aturan hukum, tetapi juga persoalan akhlak. Ketika nilai-nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, qanaah, keadilan, dan takwa tertanam dalam diri, maka seseorang akan memiliki benteng moral yang kuat untuk menolak korupsi dalam bentuk apapun. Marilah kita menanamkan nilai-nilai akhlak Islam tersebut dalam diri dan lingkungan kita, agar tercipta masyarakat yang bersih, adil, dan penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pembicara keempat, saya akan membahas tentang sikap jujur dalam kehidupan pribadi, yaitu sikap dasar yang menjadi fondasi utama dalam mencegah perilaku anti korupsi. Sebelum berbicara soal korupsi yang besar, kita harus membenahi hal-hal kecil dalam diri kita sendiri, yaitu bagaimana kita mempraktikkan kejujuran setiap hari. Yang pertama yaitu pentingnya bersikap jujur. Kejujuran bukan hanya soal berkata benar, tetapi juga menyelaraskan antara ucapan, tindakan, dan hati. Sikap jujur merupakan dasar dari yang pertama, kepercayaan, karena orang akan lebih yakin bekerja sama dengan seseorang yang dapat dipercaya. Yang kedua yaitu integritas, yang menjadi nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat, bersekolah, dan dunia kerja. Yang ketiga yaitu karakter yang baik, karena kejujuran adalah cerminan kualitas diri seseorang. Orang yang membiasakan diri untuk jujur dalam perkara kecil akan lebih mudah menjauh dari perilaku curang atau korup di masa depan. Dengan kata lain, anti korupsi dimulai dari diri sendiri. Yang kedua yaitu contoh kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jujur dalam ucapan. Ini berarti tidak mengada-ada, tidak berbohong, tidak memfitnah, dan tidak menambahkan cerita untuk terlihat lebih hebat. Banyak masalah besar terjadi karena seseorang tidak jujur sejak awal dalam berkata-kata. Yang kedua yaitu jujur dalam tindakan. Kejujuran tidak hanya di lisan, tetapi harus tampak dalam perbuatan. Contohnya, menaati aturan, mengerjakan sesuai prosedur, tidak berbuat curang meski tidak ada yang melihat. Yang ketiga, tidak mengambil hak orang lain. Ini dapat dilakukan dengan hal-hal sederhana seperti tidak mengambil uang kembalian lebih dari seharusnya, tidak memakai barang orang lain tanpa izin. Yang keempat yaitu mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan sering terasa berat, tetapi itulah bentuk kejujuran yang sejati.
Dengan berani mengakui dan memperbaiki kesalahan, kita menunjukkan kedewasaan serta tanggung jawab. Yang kelima, jujur pada diri sendiri. Kadang tindakan paling sulit adalah jujur pada diri kita sendiri, mengakui kelemahan, menerima kritik, dan memperbaiki diri. Namun, hal inilah yang membuat kita terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga yaitu dampak kejujuran dalam kehidupan pribadi. Sikap jujur memberikan banyak manfaat, diantaranya dipercaya oleh orang lain, baik teman, guru, maupun keluarga. Hidup menjadi lebih tenang karena tidak perlu menyembunyikan kebohongan. Rezeki menjadi lebih berkah sebab sesuatu yang diperoleh dengan cara yang benar akan membawa kebaikan. Tidak takut ketahuan berbuat curang karena memang tidak ada melakukannya. Membentuk reputasi positif yang sangat berpengaruh untuk masa depan. Lingkungan yang dipenuhi orang-orang jujur juga akan menjadi lebih aman, nyaman, dan saling menghargai. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa kejujuran adalah benteng diri dari perbuatan tercela. Jika seseorang terbiasa jujur dalam hal kecil, maka ia akan lebih mampu menjaga diri dari korupsi dalam hal besar. Kejujuran bukan hanya tentang aturan, tetapi gaya hidup yang harus dibangun sejak dini. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembicara terakhir yang akan menjelaskan sikap jujur dalam kehidupan akademik. Sekian dari saya, bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembicara kelima akan membahas pentingnya sikap jujur dalam kehidupan akademik sebagai fondasi yang tidak hanya menentukan keberhasilan kita di kampus, tetapi juga membentuk karakter kita sebagai generasi anti korupsi. Sikap jujur bukan hanya soal berkata benar, tetapi juga tentang konsistensi antara apa yang kita katakan, kita kerjakan, dan kita pertanggungjawabkan. Dunia akademik adalah tempat latihan terbaik sebelum kita terjun ke masyarakat dan dunia kerja. Bentuk-bentuk kejujuran dalam akademik yang pertama adalah tidak mencontek. Mencontek dapat sering dianggap sebagai kesalahan kecil, padahal dampaknya besar. Ujian dibuat untuk mengukur pemahaman, bukan sekedar nilai. Ketika kita mencontek, kita tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga menghambat perkembangan kemampuan kita. Kejujuran saat ujian menunjukkan bahwa kita siap bertanggung jawab atas proses belajar kita, apapun hasilnya. Yang kedua adalah tidak plagiarisme. Plagiarisme adalah pencurian ide, menggunakan tulisan, gambar, atau gagasan orang lain tanpa mencantumkan sumber adalah pelanggaran etika yang serius. Mahasiswa harus membiasakan mengutip dengan benar, memahami teknik parafrase, dan menghargai karya orang lain. Dengan begitu, kita belajar membangun gagasan ilmiah yang orisinal. Yang ketiga adalah mengerjakan tugas dengan upaya sendiri. Tugas adalah media belajar. Jika hanya mengandalkan teman, membeli tugas, atau menyerahkan sepenuhnya pada AI tanpa memahami isinya, maka proses belajar menjadi sia-sia. Kita boleh berdiskusi atau menggunakan teknologi sebagai alat bantu. Tetapi esensi pemahaman tetap harus berasal dari diri sendiri. Yang keempat adalah tidak memanipulasi absen. Titip absen atau memalsukan daftar hadir adalah bentuk kecurangan yang sering diabaikan.
padahal kehadiran menggambarkan komitmen kita dalam proses belajar. Tindakan kecil seperti ini bisa menjadi kebiasaan buruk yang terbawa ke dunia kerja. Misalnya, manipulasi laporan atau penyalahgunaan waktu. Yang kelima adalah tidak memalsukan data penelitian. Dalam dunia akademik, kejujuran terhadap data adalah hal mutlak. Memanipulasi angka agar terlihat bagus, mengubah hasil survei, atau membuat data fiktif akan merusak integritas ilmiah. Jika kita tidak jujur dalam penelitian sejak mahasiswa, maka bagaimana kita bisa percaya ketika nanti terlibat dalam pekerjaan yang berhubungan dengan data atau laporan keuangan? Dampak buruk dari ketidakjujuran akademi. Yang pertama adalah nilai tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya. Ini membuat kita tidak siap menghadapi tantangan dunia kerja. Yang kedua dari dampak buruk ketidakjujuran akademik adalah merusak reputasi pribadi. Sekali seseorang mengetahui kita tidak jujur, kepercayaan akan sulit kembali. Yang ketiga, membentuk karakter koruptif. Korupsi tidak muncul tiba-tiba. Ia berawal dari kebiasaan curang kecil. Yang keempat, menghilangkan kepercayaan dari dosen maupun teman. Kepercayaan adalah modal sosial dalam kehidupan akademik dan juga profesional. Yang kelima, menghambat kemajuan diri sendiri karena kita tidak membangun kompetensi secara nyata. Dengan membiasakan diri bersikap jujur sejak di bangku sekolah maupun kampus, kita sesungguhnya sedang membangun pondasi karakter yang kuat. Sikap jujur mungkin tidak selalu mudah, tetapi ia selalu benar dan selalu membawa keberkahan. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, dari langkah kecil dan dilakukan dari sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.